Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi semua yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama angkat pujian dan mengatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang ini sungguh kami sangat bersyukur, kami sungguh menyadari betapa kuat kuasa-Mu dalam hidup kami, besar penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada, kami bisa melalui segalanya, bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, pujian, hormat hanya bagi Engkau yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lawatlah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami yang beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau mau lawati Tuhan, supaya Tuhan, meskipun kami di rumah masing-masing Tuhan, tidak berkumpul bersama-sama Tuhan, tapi roh kami bersatu di dalam Engkau.
Roh kami sama-sama memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Fokus dan konsentrasi kami tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau sambung pujian kita yang mengatakan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada katakan tiada mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan. Ini yang menjadi keyakinan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami sudah menaikkan pujian kami. Kami percaya Tuhan sudah sediakan berkat rohani. Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami, bekerja dengan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Kuatkan kami dengan firman-Mu. Baharui kami dengan firman-Mu, sembuhkan kami dengan firman-Mu. Mujizat nyata dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu ada di atas hamba-Mu, kami semua yang melayani, bahkan semua yang ada di rumah. Biar benar-benar di bawah urapan kuasa Roh Kudus, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi beribadah online pada pagi hari ini. Tetapi itu tidak membatasi kita, tidak membatasi Tuhan untuk memberkati kita. Nah, kita akan melihat tentang keluarga. Keluarga
adalah karunia Allah. Saudara-saudara, kenapa kita akan kembali berbicara atau membahas tentang keluarga? Di tengah-tengah keadaan hidup dunia yang begitu sukar dan sulit, banyak keluarga-keluarga yang mengalami tekanan-tekanan dalam hidup rumah tangga mereka. Banyak keluarga karena ekonomi membuat keluarga itu tidak kuat bertahan di tengah-tengah badai hidup ini. Tetapi kita berterima kasih, kita punya Tuhan yang punya banyak cara untuk mengingatkan kita melalui kebenaran firman-Nya bahwa Dia ada buat kita. Dia ada buat setiap keluarga dan rumah-rumah tangga kita masing-masing. Dia selalu memberikan jalan-jalannya yang terbaik buat kita semua. Nah, oleh sebab itu saya akan baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payahmu di bawah matahari. Nah, kita lihat kalau pengkhotbah ini selalu berkata atau berbicara tentang kesia-siaan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia daging. Ya. Semua yang kita lakukan, semua yang terjadi itu sia-sia kata pengkhotbah. Tetapi kita mau lihat bahwa melalui pengkhotbah Tuhan ingatkan kepada kita bahwa keluarga yang ada di dalam Tuhan bukan keluarga yang sia-sia. Karena Tuhan ada di dalam setiap keluarga yang di dalamnya ada kehadiran Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan di atas menggambarkan Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah sebagai sumber segala kasih karunia. Nah, itulah yang membedakan antara keluarga yang di dalamnya ada kasih karunia Allah dengan keluarga yang di dalamnya tidak ada kasih karunia Allah. Sebab kasih karunia Allah ini yang akan memberikan warna dalam setiap kehidupan keluarga. Ya, dikatakan ia tidak saja memberikan hidup, penunjang hidup, tetapi juga membentuk keluarga untuk membahagiakan manusia dalam hari-harinya yang sia-sia di bawah matahari. Jadi keluarga Tuhan tempatkan untuk menikmati kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu bisa terjadi di dalam satu keluarga karena ada kasih karunia Allah di dalamnya. Nah, kita berterima kasih orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan keluarga kita. Kalau ada kasih karunia dari Allah Bapa kita, maka dengan sendirinya kebahagiaan itu akan kita nikmati karena kasih karunia itu. Nah, oleh sebab itu saya akan bahas tentang keluarga adalah karunia Allah jika keluarga itu menjadikan Allah segala-galanya. Atau keluarga adalah karunia Allah jika Allah menjadi segalanya dalam keluarga itu. Nah, saudara-saudara, tinggal menjadi pilihan kita masing-masing. Apakah kita jadikan Allah adalah segala-galanya di dalam keluarga kita? Ataukah kita jadikan status kita, kedudukan kita, kekayaan kita, harta kita, segala-galanya
di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, olehnya saudara-saudara, tinggal bagaimana kita memilih itu dan menempatkan Allah di dalam setiap keluarga kita dan jadikan Dia sebagai Allah yang menempati setiap keluarga kita. Maka dengan sendirinya saudara-saudara, kita akan mengalami keluarga yang di dalamnya ada kasih karunia Allah. Saudara, saya baca di dalam Mazmur 127, kitab Mazmur 127 ayatnya yang ke-1. Dikatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, keluarga, dikatakan sia-sialah kita membangun satu keluarga. Tetapi pemazmur berkata bahwa dia mau jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang membangun keluarganya. Tuhan yang menjadi arsitek di dalam keluarganya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita mengambil sikap yang benar seperti apa yang sudah dikatakan oleh pemazmur tadi. Jadikan Allah, jadikan Tuhan menjadi arsitek dalam setiap keluarga atau rumah-rumah tangga kita. Nah, kalau kita sudah percayakan Tuhan untuk menjadi arsitek perancang, Dia yang merancang, Dia yang membangun keluarga atau rumah tangga kita, izinkan Dia untuk melakukan apa saja karena Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Tuhan selalu melaksanakan yang terbaik. Juga buat setiap keluarga kita. Juga buat setiap rumah tangga kita. Izinkan Dia untuk membentuk rumah tangga kita masing-masing, keluarga-keluarga kita masing-masing sesuai dengan hatinya. Maka kita akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Jangan kita jadikan kebahagiaan itu atau keluarga itu mempunyai kebahagiaan karena mungkin dia mempunyai harta yang banyak sekali. Ya, kita mau punya harta banyak, tetapi bukan itu menjadi pusat atau sumber kebahagiaan kita. Tetapi kalau kita jadikan Tuhan, Allah, sumber dan arsitek dalam setiap keluarga kita, maka saya yakin dan percaya kebahagiaan itu kita akan nikmati. Mungkin kita tidak punya banyak harta. Mungkin kita tidak punya kedudukan yang tinggi. Tetapi asal ada Tuhan, asal ada Allah, saya yakin dan percaya kebahagiaan itu akan kita nikmati di dalam setiap keluarga-keluarga kita. Yang berikut dikatakan keluarga adalah karunia Allah jika para anggotanya, ya, suami, istri, anak-anak, ya, menjadikan Allah sebagai Tuhan dan penolong mereka, ya. Jadi seluruh keluarga, semua anggota keluarga harus benar-benar menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan penolong bagi mereka. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau. Keluarga yang sudah percaya kepada Allah. Nah, tanggung jawab kita yang sudah percaya. Kita melihat apakah ada suami yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah ada istri yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah ada orang tua yang belum percaya kepada Tuhan? Atau apakah ada anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan? Mari kita berdoa supaya seluruh anggota keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan.
dan menjadikan Tuhan penolong dalam kehidupan mereka. Saya yakin saudara-saudara, kalau ini terjadi dalam satu keluarga, maka keluarga itu akan menikmati kasih karunia Allah. Mereka akan menikmati kebahagiaan karena ada kasih karunia Allah. Dan jika sang kepala keluarga dikatakan hidup saleh dan takut akan Allah, seperti Nuh di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, atau seperti Ayub orang saleh di dalam Ayub 1 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Nuh, bagaimana Ayub dalam perjalanan hidup rumah tangga dan keluarganya, walaupun banyak lika-liku yang mereka lewati. Ayub dimarahi oleh istrinya. Pada saat itu kita lihat bagaimana Nuh terhadap anak-anaknya. Itu bisa terjadi, tetapi saudara-saudara, kita melihat bersama, sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada kelemahan, mereka adalah orang-orang yang saleh di hadapan Allah. Dan saya percaya saudara-saudara, kehidupan setiap anggota keluarga kita, baik suami, istri, dan anak-anak, kita harus benar-benar fokus kepada perkara-perkara rohani. Maka saya yakin dan percaya saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua Tuhan akan berikan. Keluarga yang berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan penolongnya, saya yakin dan percaya keluarga itu diberkati. Bukan saja kedua orang tua, anak-anak, cucu-cucunya pun diberkati oleh Tuhan. Dan bukan saja kita lihat secara jasmani, tetapi secara rohani, keluarga itu akan menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam Amsal 31 ayat 30 dikatakan, jika sang ibu rumah tangga takut akan Allah, maka keluarga itu menjadi keluarga yang berbahagia. Karena apa? Di dalam Amsal 31 ayat 30 di situ saudara dapat baca dan saudara lihat istri yang bijaksana, istri yang mengasihi Tuhan, pasti istri itu juga mengasihi keluarga. Suami yang mengasihi Tuhan, pasti suami itu juga akan mengasihi keluarga. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, pasti keluarga itu juga akan diberkati dan bahagia. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita perhatikan hal-hal ini dalam kehidupan kita, ya. Dan dikatakan juga bukan hanya suami, istri, tetapi dikatakan juga jika anak-anak kita jadikan pusaka dari Allah. Nah, ini saya baca Mazmur 127 ayat yang ketiga. Dikatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, dikatakan anak-anak itu milik pusaka Tuhan. Jadikan anak-anak kita milik pusaka Tuhan. Saudara, kalau Tuhan jadikan anak-anak kita milik pusakanya, maka anak-anak itu akan menjadi kebanggaan hati Tuhan. Dan kalau anak-anak itu menjadi kebanggaan hati Tuhan, dengan sendirinya anak-anak itu juga akan menjadi kebanggaan satu keluarga. Dan oleh sebab itu kita belajar, firman mengajar hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dikatakan juga keluarga adalah karunia Allah jika keluarga tersebut dikatakan memiliki sahabat yang baik dari Allah, ya. Sahabat yang baik dari Allah. Jadikan Allah sahabat kita. Jadikan Allah sahabat keluarga kita masing-masing. Saudara, maka kita akan merasakan pada saat kita susah, kita curhat deh kepada Allah. Kita ceritakan kesusahan kita. Pada waktu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa bercerita, kita bisa berkomunikasi,
kita bisa berkeluh kesah kepadanya sebab dia adalah sahabat kita. Jadikan Allah, jadikan Tuhan sahabat yang baik. Dan saudara-saudara, maka kita akan merasakan hal-hal yang luar biasa. Selain itu saudara-saudara, kita juga jadikan gereja, ya, satu tempat di mana kita dapat menikmati, keluarga dapat menikmati indahnya Tuhan. Ya, gereja atau rumah Tuhan. Di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, juga Mazmur 133, bagaimana kalau orang berkumpul, di situ dikatakan kita diberikan berkat-berkat yang luar biasa oleh Allah. Jadikan persekutuan dengan anak-anak Tuhan sesuatu yang menyenangkan. Keluarga yang senang bersekutu dengan begitu banyak anak-anak Tuhan. Dan menjadikan gereja tempat beribadah. Dan kita merasakan dan menikmati itu di dalam kehidupan kita. Maka saya yakin dan percaya, saudara-saudara, kita akan merasakan kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa saudara-saudara, sahabat keluarga kita jadikan itu di dalam kehidupan kita adalah firman Allah. Sahabat keluarga adalah firman Allah. Saya sangat senang dikatakan keluarga atau sahabat keluarga kita adalah firman Allah. Saudara, mari kita rubah pola pikir, pola pandang kita terhadap setiap rumah-rumah tangga kita. Apakah kita jadikan firman Allah sebagai sahabat kita? Saudara, firman Allah itu hidup. Firman Allah itu adalah Allah sendiri di dalam Yohanes. Ya. Jadikan dia sahabat dalam keluargamu. Saudara bisa cerita apa saja kepada firman. Saudara dapat banyak hal dari firman. Kita bisa berkomunikasi timbal balik. Ada waktunya kita mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ada waktunya kita berkeluh kesah, mencurahkan isi hati kita pada saat kita membaca firman atau menjadikan firman itu sahabat di dalam rumah tangga dan keluarga kita, ya. Dan juga saudara-saudara, itu saudara dapat baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan renungkan, jadikan firman Allah itu direnungkan siang dan malam, ya. Dan jangan lupa juga sahabat keluarga adalah doa. Puji Tuhan saudara-saudara, ya. Jadikan doa sebagai sahabat keluarga kita. Di mana kita bisa selalu rindu berdoa, rindu duduk di bawah kaki Tuhan. Jadikan doa sahabatmu di dalam rumah tanggamu. Jadikan firman Allah sahabatmu di dalam rumah tanggamu. Ya, karena di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau saudara jadikan doa menjadi sahabat di dalam keluargamu. Saudara akan hidup mengalami, melewati mujizat lepas mujizat di hari-hari ini. Sebab doa orang benar besar kuasanya di dalam keluarga, yang di situ ada doa, saudara akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Doamu, doa orang benar besar kuasanya dan mujizat Allah akan terjadi. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Yakinlah bahwa Tuhan pasti dapat menyelesaikan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya hanya tekankan, jadikan Allah sebagai sahabatmu. Di dalam keluargamu, jadikan gereja di mana kita dapat berhimpun menghadap Tuhan sebagai sahabatmu yang kau selalu cari. Dan jadikan juga firman Allah sebagai sahabatmu. Dan jangan lupa jadikan doa sebagai sahabatmu di dalam setiap keluarga kita.
maka saudara, saya yakin, saya jamin kita akan mempunyai keluarga-keluarga yang kuat. Keluarga-keluarga yang di dalamnya ada kasih karunia Allah. Keluarga-keluarga yang di dalamnya ada berkat-berkat yang luar biasa. Ada jalan-jalan terbuka, ada jalan-jalan keluar. Dan keluarga yang di dalamnya ada kebahagiaan. Orang sedang mencari bahagia di hari-hari ini. Karena keadaan seakan-akan kebahagiaan hilang dari dunia ini. Orang dipenuhi dengan kekhawatiran, orang dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi yakinlah di dalam keluarga yang di dalamnya ada Allah, ada kasih karunia Allah. Di situ ada kebahagiaan. Jadikan rumah tanggamu, jadikan keluargamu satu tempat di mana kita dapat bersatu menghadap Tuhan. Kita bergandengan tangan satu dengan yang lain di antara anggota keluarga. Dan saya percaya kalau keluarga-keluarga Kristen di hari-hari ini mau jadikan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa dan utama dalam rumah tangganya, saya yakin saudara, maka bangsa ini juga akan kuat. Keluarga-keluarga Kristen yang kuat, maka bangsa ini juga kuat. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya anjurkan saudara, kita renungkan firman. Luar biasa kuasa doa, luar biasa kuasa firman, luar biasa persekutuan dari anak-anak Tuhan. Kalau itu kita jalani di dalam setiap keluarga, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Keluarga-keluarga kita akan teguh dan kuat di dalam Tuhan. Dan ada kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa pada saat ini. Kalau ada yang sakit di rumah, saudara boleh angkat tangan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan dapat mengadakan mujizat kesembuhan ilahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman yang luar biasa. Kami melihat, mendengar betapa dahsyatnya sebuah keluarga yang di dalamnya Engkau hadir. Ada kasih karuniamu, maka kami mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan bekerja. Kalau ada anggota keluarga yang belum percaya kepadamu, saat ini kami berdoa. Dalam nama Yesus, selamatkan mereka. Satu waktu kami semuanya, seluruh keluarga akan percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau tolong kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa secara khusus pada saat ini Tuhan. Kalau ada anggota jemaat siapapun yang mendengarkan dalam keadaan sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, pulihkan supaya mereka boleh sembuh dan pulih kembali. Yang lemah iman mereka, teguhkan kembali iman pengharapan mereka. Tuhan, tambahkan iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan di hari-hari ini. Di dalam setiap rumah-rumah tangga kami, di dalam setiap keluarga kami, di dalam setiap anggota keluarga kami. Engkau hadir Tuhan, supaya benar-benar kami dapat menikmati pertolongan dan kebahagiaan itu. Dan itu akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Nilai tambah yang luar biasa. Kami percaya kalau kami mengutamakan Tuhan, mencari Engkau lebih dahulu, maka berkat-berkat jasmani Tuhan akan limpahkan di dalam setiap kehidupan rumah-rumah tangga. Kami mau mengutamakan Tuhan. Keluarga-keluarga kami mau mengutamakan Tuhan. Dengarlah doa kami. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang berkekurangan.
Sebab Tuhan adalah penjamin dan penolong kami. Tuhan pasti buktikan firman-Nya di dalam kami semua yang percaya. Keluarga dan rumah-rumah tangga kami yang percaya kepadamu. Berkati keluarga-keluarga kami. Kalau mungkin Tuhan, ada keluarga yang mungkin dalam keadaan tidak menyenangkan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau jamah dan pulihkan rumah-rumah tangga kami, pulihkan keluarga-keluarga kami, sebab kami ingin menikmati kebahagiaan dari Tuhan, memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan biar Tuhan jamah kami masing-masing, Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berkati anggota keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, semua diberkati Tuhan, semua diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya hati Tuhan senang melihat semua itu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu, yakinkan kami bahwa apa yang kami dengar itu akan menjadikan kami kuat dan kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat seluruh keluarga besar kami. Engkau juga memberkati setiap rumah-rumah tangga mereka, setiap keluarga-keluarga kami, supaya mereka pun dapat mengalami kebahagiaan di dalam Engkau Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, buat pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, dan juga semua menteri kabinet yang ada. Tuhan, Engkau tolong mereka dalam bekerja. Berikan mereka hikmat dari sorga. Berikan mereka kemampuan Tuhan untuk menjadi pemerintah yang bersih di mata Allah, pemerintah yang berkenan di hati Allah. Maka kami percaya mereka akan membangun bangsa ini kembali dengan baik, membangun ekonomi bangsa ini, dan kami yakin Tuhan, bangsa ini akan kembali bangkit dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan khususnya kami berdoa buat bangsa Indonesia yang dilanda COVID-19 pada hari-hari ini. Tuhan, kami angkat tangan, kami berserah, Tuhan turun tangan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Engkau jamah bangsa kami dalam nama Yesus, putuskan mata rantai COVID-19, sembuhkan bangsa kami. Masyarakat yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Masyarakat yang sehat Tuhan jaga dan lindungi. Engkau dipermuliakan di dalamnya. Kami percaya bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah bangsa ini. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan diagungkan. Karuniakan kesehatan kepada kami semua, rumah-rumah tangga dan keluarga-keluarga kami diberikan tubuh-tubuh yang sehat. Seluruh bangsa ini diberikan kesehatan. Pemimpin-pemimpin kami semua Tuhan beri kesehatan. Dengan itu kami dapat beraktivitas. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sebagai Putra Allah, dan Roh Kudus yang akan memimpin kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.